Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam ilmu mustalah dasar dengan membaca buku Ikhtisar Ulumul Hadis yang ditulis yang disusun oleh Syekh Abdul Fida Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kemarin telah kita, atau di pertemuan sebelumnya telah kita selesai mengambil 3 jenis pertama, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Insyaallah pada hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita biidznillah ta'ala. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'ani Allahu wa iyyakum bi ulumikum fid darain. Qala al-musannifu rahimahullah, anwa'ur rabi al-musnad. Jenis yang keempat adalah al-musnad. Qala al-hakim huwa mattasala isnaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Hakim, al-musnad adalah apa yang sanadnya bersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat dari Al-Hakim rahimahullahu taala tentang musnad, tentang apa itu musnad, bahwasanya apa yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka disebut sebagai musnad. Jadi kalau didapati seperti misalkan di Musnad Imam Ahmad, maka diketahui bahwasanya apa yang ada di dalamnya itu bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indal Hakim, itu menurut Al-Hakim. Menurut Al-Khatib, Wa qala Al-Khatib huwa mattasala isnaduhu ila al-muntaha. Al-musnad adalah apa yang sanadnya bersambung hingga akhirnya. Ini lebih bagus, lebih mencakup insyaallah, karena setiap apa yang diriwayatkan itu tidak selamanya sampai kepada Nabi. Kadang sanad itu berakhir hanya sampai sahabat atau tabi'in, maka dia disebut sebagai musnad. Jadi segala apa yang bersambung sanadnya ila muntahahu, maksudnya hingga akhir dari sanad, baik itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah selain dari beliau, dari sahabat radhiyallahu taala anhum atau yang di bawahnya, maka ini lebih mencakup ya, lebih mencakup. Jadi segala apa yang sanad bersambung sampai kepada Nabi atau sampai kepada sahabat atau selainnya, maka itu disebut sebagai al-musnad. Istilah dari Al-Khatib. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Wa hakal Ibnu Abdul Bar annahu al-marwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana muttasilan aw munqati'an. Dan Ibnu Abdul Bar menghikayatkan bahwasanya al-musnad adalah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu muttasilan atau munqati'an. Fahadhihi aqwalus thalathah, maka ini adalah 3 pendapat. Yang ketiga, ucapan yang ketiga adalah apa yang dihaikan oleh Ibnu Abdul Bar, bahwasanya segala apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dia muttasil atau munqati, maka itu disebut sebagai musnad, disebut sebagai musnad. Intinya apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia di antara 3 ucapan atau 3 definisi dari para ahlul hadis tentang al-musnad, Tentu di sini lebih ringkas ya disebutkan dari buku yang di sebelumnya. Lanjut. Thumma qala al-musannifu rahimahullah anwa'ul khamis al-muttasil. Jenis yang kelima adalah al-muttasil. Wa yuqalu lahu al-mawsul aidan. Wa huwa yanfil irsala wal inqita'a wa yashmul marfu'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal mawqufa 'ala sahabi aw man dunah. Dan dikatakan juga dia sebagai al-mausul.
Dan al-muttasil ini mengeluarkan hadis yang mursal dan munqati dan mencakup hadis yang disandarkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang disandarkan kepada sahabat atau siapa yang di bawahnya. Al-muttasil disebut juga sebagai al-mausul. Jadi al-mausul adalah nama lain dari al-muttasil. Biasa dipakai juga diibaratkan dengan al-mausul, yaitu dan dia berarti yang tidak termasuk adalah irsal karena dia jatuh sahabat, tidak disebutkan sahabatnya. Dan link itu apa yang terdapat keterputusan dalam sanad, dan juga berarti termasuk yang marfu, ya kan, karena yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mauquf yang sampai kepada sahabat atau yang di bawahnya. Yang menjadi hal terpenting dalam pembahasan muttasil adalah intinya bersambung sanadnya, baik itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disebut dengan marfu, ataukah sampai kepada sahabat yang disebut juga dengan al-mauquf, atau sampai kepada tabi'i dan di bawahnya disebut sebagai al-maqtu', Intinya adanya kebersambungan sanad hingga kepada akhir dari sanad tersebut. Jadi mirip-mirip ya istilah. Jadi sampai di sini kalau dikatakan ada sebuah riwayat yang bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia bisa dikatakan sebagai muttasil marfu. Karena muttasil dari sisi tidak ada keterputusan dalam sanadnya, bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai marfu. Akan disebutkan setelahnya. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala al-musannifu rahimahullah anwa'us sadisu al-marfu'. Jenis yang keenam adalah al-marfu'. Huwa ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan minhu aw fi'lan anhu. Wa sawa'un kana muttasilan aw munqati'an aw mursalan. Wa nafal khatibu an yakuna mursalan faqala huwa ma akhbara fihi sahabi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan al-marfu adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah berupa ucapan darinya atau perbuatan darinya. Kurang satu, apa kira-kira yang kurang? Takrir. Hasan. Lanjut. Baik itu muttasilan atau munqati'an atau mursalan. Dan al-khatib itu menafikan untuk dikatakan sebagai mursalan, maka dia berkata al-marfu adalah apa yang sahabat mengkhabarkan padanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia marfu, kata beliau, intinya apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Dan juga di sana ditambah yaitu takrir, sama saja muttasil ataukah munqati atau mursal, berarti tanpa melihat kepada sanad, Intinya apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut sebagai marfu tanpa melihat pada sanadnya. Kalau sanadnya munqati maka dia dhaif. Kalau muttasil maka diperiksa lagi lebih detail. Kemudian al-khatib dia menafikan bahwasanya mursal itu masuk dalam pembahasan marfu. Jadi kalau ada yang mursal katanya masuk dalam pembahasan marfu, karena beliau berkata apa yang dikhabarkan oleh sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka al-khatib tidak memasukkan mursal sebagai bagian dari al-marfu, karena bisa saja yang mengucapkan itu adalah sahabat itu sendiri, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala al-musannifu rahimahullah anwa'us sabi' al-mauquf. Jenis yang ketujuh adalah al-mauquf.
ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا وقد يكون إسناده متصلا أو غير متصل وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا وعزاه ابن صلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. Dan al-mauquf ini penggunaannya terkhusus terhadap sahabat dan tidak digunakan terhadap siapa yang di bawahnya kecuali di qaid. Dan terkadang sanadnya itu muttasilan dan terkadang sanadnya itu bersambung dan terkadang pula tidak. Dan dialah yang kebanyakan dari al-fuqaha dan al-muhaddithin menamakannya juga sebagai athar. Dan Ibnu Salah menyandarkannya kepada orang-orang Al-Khurasan karena bahwasanya mereka lah yang menamakan al-mauquf sebagai athar. Tayyib, selanjutnya adalah al-mauquf. Al-mauquf. Istilah-istilah ini sudah lewat sama kita. Kata beliau rahimahullah taala, dan al-mauquf ini penggunaannya itu khusus untuk sahabat dan tidak digunakan pada selain sahabat kecuali muqayyad. Sudah disebutkan juga dalam pelajaran sebelumnya bahwasanya apabila disebutkan mauquf dia secara mutlak maka diketahui bahwasanya itu adalah ucapan dari sahabat. Tapi kalau disebutkan mauquf kemudian yang diinginkan bukan sahabat, maka ini tidak boleh kecuali dia muqayyad. Misalkan mauquf ila Al-Hasan Al-Basri atau semisalnya. Jadi intinya kalau istilah mauquf datang secara mutlak tanpa qaid, maka yang diinginkan itu adalah ucapan dari sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan kadang sama seperti yang mauquf tadi, sanadnya itu bisa muttasil dan juga bisa tidak muttasil, yaitu atau munqati, atau berarti tanpa melihat, tanpa meninjau pada sanadnya apa yang disandarkan kepada sahabat, maka itu dikatakan sebagai mauquf. Kita masih dalam tahap mempelajari tentang istilah-istilah. Kita belum berbicara tentang keabsahan. Jadi hadis mauquf bisa diterima atau enggak, hadis marfu bisa diterima atau enggak. Tidak tahu, lihat dulu, karena istilah marfu, istilah mauquf itu adalah istilah untuk kepada siapa penyandaran sebuah hadis tersebut. Kalau kepada Nabi maka disebut marfu, kalau kepada sahabat disebut mauquf. Adapun keabsahan tentang hadis tersebut maka perlu diperiksa kembali tentang sanadnya. Dan kata beliau rahimahullah, ini juga istilah untuk mauquf. Kebanyakan ahli fikih dan ahli hadis mereka menyebutnya sebagai athar. Jadi ucapan sahabat mereka katakan itu adalah athar. Kalau ucapan Nabi SAW mereka katakan itu sebagai hadis. Wa azahu Ibnu Salah menyandarkan kepada orang-orang Al-Khurasan bahwasanya mereka yang memberi nama mauquf sebagai athar. Jadi yang pertama kali menggunakan kata athar untuk mauquf adalah orang-orang Al-Khurasan. ثم قال المصنف رحمه الله وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابة. Dan berkata Ibnu Salah, telah sampai kepada kami dari Abul Qasim Al-Fawrani bahwasanya dia berkata al-khabar adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan athar adalah apa yang datang dari sahabat. Yang dikatakan oleh Ibnu Salah rahimahullah taala, kata beliau, telah sampai kepada kami dari Abul Qasim Al-Fawrani, beliau seorang imam Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, bahwasanya ia berkata khabar itu atau hadis, khabar biasa ditakbir juga dengan hadis biasa ditakbir dengan kata khabar. Makana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang sudah kita sebutkan juga tadi. Jadi apa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut hadis, disebut khabar atau hadis. Dan
asar itu makana anis sahaba, apa yang datang dari sahabat radhiyallahu taala anhum. Lanjut. Thumma qala al-musannifu rahimahullah qultu wa min hadha yusammi katsirun min al-ulama'i al-kitab al-jami' lihadha wa hadha bisunani wal athari ka kitabi as-sunani wal athari Ka kita kalau dilanjut ucapannya maka ka kitabis sunani Terus? wal athari Terus?lit-Tahawi wal Baihaqi wa ghairihima. Berarti tidak bisa jadi kitabi. Ada penyebutan Tahawi dan Al-Baihaqi di depannya. Berarti dia musanna. Iya toh? Kitabai. Iya enggak? Terjem. Wa hadha bis sunani wal athari ka kitabai as-sunani wal athar lit-Tahawi wal Baihaqi wa ghairihima. Wallahu a'lam. Dan saya katakan dengan ini kebanyakan dari ulama menamakan kitabnya sebagai Al-Jami' karena sebab ini, dan penamaan inilah dengan sunan dan athar sebagaimana kitabku Sunan dan Athar milik At-Tahawi dan Al-Baihaqi dan selain dari keduanya, wallahu a'lam. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan atas dasar itu maka maksudnya atas dasar hal yang di atas, kalau khabar atau hadis itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan asar itu datang dari apa yang datang dari sahabat radhiyallahu taala anhum, oleh atas dasar itu maka kebanyakan dari ulama menamakan nama kitab mereka Al-Jami yang mereka kumpulkan untuk hadis-hadis dalam buku mereka dengan As-Sunan wal Athar. Berarti dipahami dari situ, dari judul itu, bahwa di dalamnya ada hadis dan ada asar, ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada ucapan sahabat radhiyallahu taala anhum, seperti kitabai As-Sunan wal Athar, seperti dua buku As-Sunan wal Athar. Jadi At-Tahawi dan Al-Baihaqi semua punya buku, masing-masing di antara mereka punya buku yang judulnya adalah As-Sunan wal Athar, dan selain dari keduanya wallahu taala a'lam. Lanjut. ثم قال المصنف رحمه الله أنواع الثامن المقطوع. Jenis yang kedelapan adalah al-maqtu', wa huwa al-mawquf 'ala at-tabi'in qawlan aw fi'lan, wa huwa ghairul munqati'i, wa qad waqa'a fi ibarati Syafi'i wa Tabrani itlaqul maqtu'i 'ala munqati'il isnadi ghairil mausul. Dan al-maqtu' adalah yang disandarkan kepada tabi'in berupa ucapan atau perbuatan, dan al-maqtu' bukanlah al-munqati'. Dan sungguh telah datang dalam ibarat Asy-Syafi'i dan At-Tabrani penggunaan maqtu' untuk yang terputus sanadnya, bukan yang bersambung. Yang ketiga berarti dari jenis hadis atau ucapan yang ditinjau kepada siapa disandarkan ucapan tersebut. Yang pertama telah berlalu, jika ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka namanya adalah apa? Marfu. Kalau ke sahabat maka namanya adalah mauquf, dan kalau ke tabi'in, pembahasan kita ini namanya adalah maqtu', atau di bawah dari tabi'in, baik itu berupa ucapan atau perbuatan. Wa huwa ghairul munqati'. Ini penting. Ini penting untuk dipahami, dan dia bukan munqati'. Pertanyaan, kalau begitu apa bedanya antara maqtu' dengan al-munqati'? Ringkas. Bisa, ahsan. Satu. Ada lagi yang lebih, insyaallah kalau ditahu pasti bilang oh itu, kalau sudah begitu itu insyaallah enak. Paham. Apa lagi kira-kira?
Hasan, barakallahu fiik. Itu dia. Kalau mengkoti itu masuk dalam sifat matan atau pembahasan kebalik. Kalau mengkoti dia termasuk dari pembahasan atau dari sifat-sifat sanad. Kalau maktu itu termasuk dari sifat-sifat atau pembahasan tentang matan. Sudah dijelaskan di awal-awal pertemuan kita dalam ilmu mustalah dasar bahwasanya hadis itu pembahasannya ada dua, baik itu dalam sanad atau dalam matan. Kemudian kata beliau, akan tetapi kadang terjadi perbedaan dalam ibarat dari imam, seperti apa yang terjadi dalam ibarat atau penggunaan istilah dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan Tabrani. Mereka menggunakan kata al-maqtu untuk yang mungkoti al-isnad, untuk yang terputus sanadnya, yang tidak bersambung. Ini ada dua ucapan sebenarnya, ada dua penggunaan, bisa dibaca di Tuhfatul Mubtadi, buku yang pertama. Lihat di catatan kakinya, buka di bab maktu, lihat di catatan kaki pertama. Di sana ada ucapan yang bagus. Lanjut. ثم قال المصنف رحمه الله وقد تكلم شيخ أبو عمرو ها هنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف. Dan Syekh Abu Amr telah berbicara di sini terhadap perkataan sahabat kunna naf'al au naqulu kadza, jika dia tidak menyandarkannya kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar Al-Barqani berkata dari syekhnya Abi Bakar Al-Ismail sesungguhnya dia itu dari bentuk al-mauquf, dan antara bentuk al-mauquf. Apa hubungannya dengan bab maktu ini? Karena kan ini adalah sambungan dari pembahasan bab sebelumnya, yaitu mauquf, Kan tetapi ya, Nukasir bilang di dalam di sini Syekh Abu Amr Ibnu Salah rahimahullah taala berbicara tentang ucapan sahabat. Berarti ini masih berbicara tentang bab sebelumnya, yaitu mauquf, kata Syekh Abu Amr, ucapan sahabat kunna naf'al au naqulu kada, apabila tidak disandarkan kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ucapan sahabat semisal kunna naf'alu kada fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang dimaksud disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak disandarkan seperti itu, Abu Bakar Al-Barqani berkata bahwasanya itu termasuk dari mauquf. Kalau tidak disandarkan kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, قال المصنف رحمه الله وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن صلاح. Dan Al-Hakim An-Naisaburi telah menghukuminya dengan marfu'nya karena penunjukan atas takrir, dan Ibnu Salah mengrojihkannya. Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah ta'ala menghukumi bahwasanya dia itu marfu', maksudnya ucapan sahabat kunna naf'al naqulu kadza, dan selainnya itu beliau menganggap termasuk dari bagian yang marfu, karena hal tersebut menunjukkan akan takrir
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Salah. Jadi Ibnu Salah berpendapat ucapan sahabi kunna naf'al naqulu kada ya, sampai atau yang sejenis dengannya, beliau menganggap itu termasuk dari marfu, termasuk dari marfu, maksudnya yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi berupa takrir, dan itu juga yang disebutkan oleh Al-Hakim. ثم قال المصنف رحمه الله قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قبيل المرفوع. Dan berkata Ibnu Salah, dengan ini, dengan antara bentuk ini adalah perkataan sahabat kunna la nara ba'san bikada atau kanu yaf'alun atau yaqulun atau yuqalu kada fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya itu di antara bentuk al-marfu'. Iya, karena tadi sudah dipahami bahwasanya ucapan sahabat yang disandarkan kepada mereka atau mereka yang mengucapkannya, maka itu disebut sebagai mauquf, itu disebut sebagai maquf. Tapi kalau ucapannya berupa, misalkan contoh, kunna la nara ba'san bikada, kami menganggap hal ini tidak mengapa dengan demikian dan seterusnya, kanu yaf'aluna, lalu mereka melakukan ini, yaquluna au yuqalu kada fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan demikian pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau ini adalah bentuk atau termasuk dalam bagian al-marfu, berarti bukan mauquf, karena dia dihukumi marfu sekalipun bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, akan tetapi itu termasuk diantara ma'udhifa ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan takrir, apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan takrir. Maka berarti itu tadi butuh ditambah, butuh dikasih catatan lagi di pembahasan marfu pada jenis yang keenam, untuk ditambah qaulan minhu au fi'lan anhu au takrir, untuk agar mudah memahami yang setelahnya. Allahu a'lam. Lanjut. ثم قال المصنف رحمه الله وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي وكذا الكلام على قوله من السنة كذا وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. Dan perkataan sahabat, dahulu kami diperintahkan kada atau nuhina an kada, itu marfu sanadnya di sisi ahlu hadis, dan inilah perkataan kebanyakan dari ahlul ilm dan sekelompok orang menyelisihi hal tersebut. Dan antara mereka adalah Abu Bakar Ismaili, dan demikian pula ucapan sahabat minas sunnati kada, dan ucapan Anas, dahulu Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adhannya dan mengganjilkan qomatnya. Sama masih dengan pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya ucapan sahabat dengan bentuk-bentuk yang disebutkan di sini itu dianggap sebagai marfu, bukan dianggap sebagai marfu, bukan sebagai mauquf, kecuali sekelompok ahlul ilmi yang menyelisih hal tersebut. Di antara mereka adalah Abu Bakar al-Ismaili. Di antara ucapan sahabat yang dianggap sebagai marfu adalah umirna bikada au nuhina an kada. Ini kan sebenarnya walaupun sahabat yang mengucapkan, akan tetapi dari lafaz-lafaz ini dipahami bahwa itu merupakan perintah atau larangan atau takrir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ucapan Anas yang disebutkan di sini, umira Bilalun ayyashfa'al adhan wa yutira al-iqamah. Itu dianggap sebagai marfu, karena yang memerintahkan Bilal pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diketahui dari hadis-hadis yang
terriwayatkan. Lanjut. ثم قال المصنف رحمه الله قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. Dan berkata Ibnu Salah rahimahullah, dan apa yang dikatakan bahwasanya tafsir sahabat pada hukum marfu, maka tidak lain hal tersebut pada apa yang sebab turunnya atau semisalnya. Ibnu Salah kemudian berkata bahwasanya di sana disebutkan tafsir dari sahabat yang memang didapati dalam buku-buku tafsir, ada ucapan sahabat yang menafsirkan tentang ayat-ayat, maka itu juga termasuk dari marfu. Jadi selain dari bentuk yang sudah disebutkan sebelumnya, umir Nabi kada, nuhi Nabi kada dan seterusnya, ini juga tentang tafsirnya sahabat, maka ia termasuk dari hukum marfu. Karena kenapa kata beliau tiada lain hal itu? Karena ia termasuk dari sebab nuzul, dan tidak mungkin asbabun nuzul itu disebutkan oleh sahabat min kibalihi, maksudnya dari pandangannya tersendiri. Tiada lain pasti itu minimal dari takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selanjutnya. Jadi hukumnya termasuk hukum dari tafsir sahabat akan sebuah ayat itu termasuk di antara hukum marfu. Lanjut. ثم قال المصنف رحمه الله أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم. Adapun apabila seorang rawi berkata dari sahabat yang menyandarkan hadis atau yamihi, sama hadis, maksudnya yarfa'ul hadis, ya seorang sahabat menyandarkan hadis atau menyampaikan padanya, maka di sisi ahlul hadis di antara bentuk al-marfu sharih fi dalam hukumnya, wallahu a'lam. Jadi sampai sini bisa disimpulkan di antara ucapan sahabat yang lahu hukmul marfu, dia bisa dihukumi marfu, adalah yang pertama kunna naf'al au naqulu kada, apabila tidak disandarkan kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dia mengucapkan mauquf, dan yang dikuatkan oleh Ibnu Salah dan Al-Hakim itu adalah marfu. Itu adalah marfu, itu yang pertama. Yang kedua adalah tafsir sahabat juga dianggap sebagai atau dihukumi sebagai marfu. Kemudian yang ketiga ada rawi yang meriwayatkan dari sahabat, berarti tabi'in, ya, bahwasanya mereka berkata yarfa'ul hadis atau yammihi atau yablughu bihi, maka di sisi al hadis itu adalah hukumnya marfu, berarti ini yang keluar dari asal. Karena asalnya adalah apa yang diucapkan oleh sahabat atau apa yang disandarkan kepada mereka, maka itu disebut atau istilahnya adalah al-mauquf. Baik, sampai situ dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Salah ini hal-hal yang mudah, cuma ingin mengetahui apa pembahasan tentang istilah yang berjalan di lisan para ulama, dan ada disebutkan juga yang menggunakan istilah-istilah ini tapi yang dimaksudkan bukan hal tersebut, sebagaimana al-maqtu tadi. Di sisi Imam Syafi'i dan Tabrani, kadang mereka
atau ketika mereka menggunakan kata maktu, maka yang diinginkan adalah munqati. Allah taala alam. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.